Sudah Bu, tapi belum semuanya. Semua ya. Belum secara detail gitu Bu. Nah, yang file pertama tentang pembelajaran matematika itu di sana ada contoh implementasi pembelajaran atau pendekatan CTL, Contextual Teaching and Learning, dan juga Realistic Mathematics Education, tapi khususnya di Indonesia, jadi disebut PMRI. Tapi dalam pembelajaran matematika di SD, nah ada beberapa, ada geometri, bilangan. Nah, nanti silakan kalian pelajari lebih lanjut, dan kita juga akan membahasnya di sini. Kemudian file yang kedua itu tentang mendesain soal kontekstual. Jadi soal kontekstual itu yang seperti apa sih? Mungkin kalian sering menyebut atau sering mendengar, tapi pernah membuat atau belum? Membuat soal matematika yang kontekstual. Belum Bu. Belum. Ya. Oke, jadi nanti kita akan diskusi dulu tentang dua hal itu, lalu baru kalian akan bekerja secara kelompok, mendesain suatu pembelajaran dan juga membuat soal kontekstual. Jadi biar punya pengalaman, nggak cuma belajar apa sih teori kemarin kan sudah belajar ya apa teorinya CTL dan juga RME. Nah, nanti akan menerapkan, tapi sebelumnya kita akan diskusi dulu. Baik, yang bergabung baru 19, tapi nggak apa-apa, kita langsung mulai aja. Nanti yang lain biar menyusul, atau kalau kurang lengkap bisa melihat video Zoom-nya. Oke. Tadi beberapa kesulitan untuk presensi. Apakah LMS-nya masih sulit dibuka? Kok beberapa ada yang lapor ke saya katanya kesulitan mau presensi. Kalau saya tadi tidak, soalnya presensi dibuka 5 menit sebelum jadwal kuliah. Oh, karena Fikri duluan. Iya, Bu. Oke. Share screen saya sudah terlihat belum? Sudah Bu. Sudah. Nah, Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sambil mengingat-ingat yang kemarin ya. Dalam CTL itu kan ada 7 prinsip yang penting. Apa saja? Nah, kalau di sini, kalau dalam artikel ini, pembelajaran matematika kontekstual SD, nah itu disebutnya komponen. Melakukan hubungan yang bermakna adalah menghubungkan antara subjek dengan pengalaman yang bermakna. Jadi salah satu hal yang penting dalam CTL itu adalah making meaningful connection. Nah, supaya pembelajaran itu bermakna, maka pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang kedua itu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang signifikan, doing significant work, dapat melakukan pekerjaan tugas yang sesuai. Kemudian belajar diatur sendiri. Diatur sendiri itu gimana maksudnya? Pembangunan minat individu untuk bekerja sendiri atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna dengan mengaitkan materi dan konteks kehidupan. Nah, kalau kemarin di makalah pemateri ini salah satu
manfaat dari pembelajaran kontekstual menggunakan konteks kehidupan sehari-hari itu supaya siswa tertarik atau berminat untuk belajar baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian ada kerjasama atau kolaborasi, proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara berkelompok, membantu untuk mengerti bagaimana komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Nah, karena kemarin siswa langsung menyelesaikan masalah kan kadang kesulitan kalau bekerja sendiri, maka penting adanya kolaborasi, bekerja sama. Kemudian berpikir kritis dan kreatif. Siswa diwajibkan untuk memanfaatkan berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan, menganalisis, mensintesis data, dan memahami suatu permasalahan. Otomatis kalau tidak disediakan materi, jadi kalau dalam pembelajaran CTL itu kan guru nggak menyajikan materi ya, tapi nanti harapannya siswa menemukan. Nah, mau nggak mau kan harus berpikir kritis dan kreatif. Kemudian yang keenam, memelihara atau membina pribadi. Nurturing the individual adalah menjaga atau mempertahankan kemajuan individu. Hal ini menyangkut pembelajaran yang dapat memotivasi, mendukung, menyemangati, dan memunculkan gairah belajar. Guru harus memberi stimulasi yang baik terhadap motivasi belajar dalam lingkungan, kemudian mampu memberikan pengaruh yang baik. Jadi dalam kontekstual itu memang guru kan tidak mengajar seperti apa menjelaskan materi ya, tetapi justru yang sulit adalah bagaimana sih supaya siswanya yang tertarik untuk belajar. Kemudian mencapai standar yang tinggi, reaching high standard. Nah, adalah menyiapkan siswa mandiri, produktif, dan cepat merespon dalam mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Nah, ini menyiapkan siswa untuk belajar mandiri dan penilaian yang sungguh, yang kemarin ditanyakan ya, authentic assessment. Penilaian terpusat pada tujuan, melibatkan keterampilan, kerjasama, dan berpikir tingkat tinggi. Oke. Nah, yang ini kemarin ada 7 komponen atau 7 prinsip. Yang utama ada konstruktivisme membangun sendiri, kemudian learning group atau masyarakat belajar kemarin, kemudian inquiry atau penemuan, kemudian bertanya, questioning, pemodelan. Nah, kemarin yang masih bingung menghadirkan model. Nah, model sendiri itu bisa gurunya sendiri kan, guru sebagai model, atau selain guru juga model itu bisa mendatangkan ahli kan kemarin, bisa juga model itu dirancang. Dirancang itu dalam artian seperti alat peraga gitu. Kemudian ada refleksi dan ada authentic assessment ya. Terus, nah ini macam-macam pendekatan yang bisa dipakai selain CTL. Kemudian PMRI. Nah, di PMRI yang kemarin belum ada ini ya. Ada 2 macam matematisasi, yaitu ada vertikal dan horizontal. Nah, kalau bagannya seperti ini. Yang vertikal yang mana? Vertikal itu mendatar atau tegak? Tegak, Bu. Mendatar. Ya. Tuh, mendatar apa tegak, Fik? Nah, suka kebalik-balik nih. Ayo, yang vertikal tuh yang gimana? Yang tegak, Bu. Oke, yang tegak. Tegak, Bu. Yang horizontal, yang mendatar. Yang mendatar. Enggak, Bu. Hah, gimana? Oke, nah sekarang kita lihat bagian ini. Berarti matematisasi yang horizontal yang mana? Horizontal tadi kan yang mendatar kan? Berarti Iya, Bu. kalau yang horizontal yang mana? Yang ini kan?
bahasa matematika algoritma. Nah, mengubah dari bahasa matematika menjadi algoritma. Kemudian, kalau yang matematika yang vertikal itu pertama dari soal kontekstual. Soal kontekstual itu kan tidak bentuknya seperti cerita ya kalimat. Nah, maka perlu diuraikan. Seperti yang kalian lakukan biasanya apa? Diketahui gitu kan. Jadi diketahui itu bukan menyalin soal ya seharusnya. Tapi di situ adalah proses menguraikan apa saja yang ada tapi secara singkat. Nah, lalu setelah diuraikan diapakan? Diuraikan kan dalam bentuk bahasa matematika itu toh. Dalam rangka apa? Setelah diuraikan otomatis akan diselesaikan. Sebentar ya. Malah terguncet. Oke. Jadi pertama soal kontekstual diuraikan. Nah, diuraikannya dalam apa sih? Bahasa matematika. Nah, setelah diuraikan kan akan diselesaikan. Diselesaikannya menggunakan apa? Algoritma. Algoritma itu cara. Ya kan? Nah, setelah diselesaikan kok kembali lagi ke soal kontekstual. Maksudnya gimana? Ini kan ada panah ke bawah ya. Habis diselesaikan kok balik lagi. Nah, setelah kita menemukan penyelesaiannya kan dalam bentuk matematika ya. Nah, itu perlu diubah ke kalimat yang sesuai dengan permintaan dari soal kontekstual tadi. Misalnya, kalau soal SPL, sistem persamaan linear dua variabel ya, biasanya kan dalam bentuk cerita membeli buah, membeli buah jeruk dan apel misalnya, yang ditanyakan berapa harga 1 kilo jeruk dan 1 kilo apel. Nah, maka jawaban akhirnya nanti ya bentuk kalimat, berarti harga 1 kilo jeruk dan 1 kilo apel adalah berapa rupiah gitu. Jadi tidak hanya jawabannya berapa, misalnya 25.000. Nah, 25.000. Itu enggak sesuai, harusnya dikembalikan lagi ke konteksnya. Itulah yang disebut dengan matematika horizontal dan vertikal. Nah, proses ini apakah terpisah dalam menyelesaikan soal atau menyelesaikan ya permasalahan kontekstual? Ini ternyata saling berhubungan ya. Jadi suatu yang saling berkaitan. Nah, sehingga ternyata secara tidak langsung atau sadar tidak sadar ketika kita menyelesaikan soal kontekstual, kita itu melakukan tahap matematisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tuh. Ini mungkin kemarin yang belum ada di makalah kelompok ya. Kemudian kalau definisi, ciri, saya kan udah, bagaimana pelaksanaan. Oke. Nah, terus dalam PMR juga refleksi, itu penting. Nah, ini ada rangkuman, apa ini? Secara sederhana, proses pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran CTL dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram seperti berikut. Nah, yang pertama apa? Guru menyampaikan tujuan dan pokok materi pembelajaran dan melakukan apersepsi. Apersepsi itu apa? Kurang tahu. Oh, belum tahu ya. Apersepsi itu semacam guru mengecek kembali materi prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari materi
ini, materi hari ini misalnya. Jadi dicek dulu materi prasyaratnya, siswa sudah menguasai atau belum. Misal mau menyelesaikan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Syaratnya siswa harus tahu apa? Tahu apa itu variabel? Aljabar, Bu. Aljabar ya, harus tahu bentuk aljabar, harus tahu variabel ya. Ya, Bu. Nah, maka dilakukan absepsi. Kemudian guru menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi. Tadi kan sebagai awalan kan dimulai dari permasalahan. Kemudian yang ketiga, guru membagi menjadi kelompok kecil dengan kemampuan yang merata. Lalu 4, siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan permasalahan dan materi yang sedang dipelajari. Kemudian 5, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil. 6, guru membuat pemodelan. 7, guru dan siswa mengadakan refleksi. 8, memberikan penguatan, tes, atau kesimpulan. Nah, mulai dari tahap 4 ini, dari tahap mengelompokkan tadi, siswa berdiskusi secara kelompok, itu sudah masuk ke penilaian. Nah, jadi dalam pembelajaran itu yang dinilai tidak hanya di tes akhir, tapi ini rangkaian mulai dari diskusi, presentasi, kemudian sampai penguatan, membuat kesimpulan, dan juga tes. Itu bisa dilakukan penilaian. Nah, oke. Kemudian kita langsung masuk saja ke contoh pembelajaran. Di sini contohnya SD nggak apa-apa. Nah, nanti kalian akan membuat yang SMP atau SMA. Nah, saya ambil salah satu contoh saja. Di sini adalah pembelajaran pengukuran menghitung luas persegi dan persegi panjang, materi kelas 3 semester 2. Nah, KD ini dapat memuat atau dibuat dua rancangan. Yang pertama menghitung luas persegi panjang, yang kedua menghitung luas persegi. Kemudian dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, mengaitkan konsep luas dengan bentuk tak beraturan di sekitar siswa. Kemudian menggunakan berbagai strategi penyelesaian, menggunakan berbagai satuan, menggunakan kertas berpetak, membingkai suatu bangun, menentukan rumus, dan menentukan menghitung luas persegi panjang dan dengan rumus. Nah, ini dibagi. Penggalan proses pembelajaran akan dilakukan oleh guru yang pasif, guru yang aktif, dan guru yang realistis untuk pertama kalinya membelajarkan menemukan rumus dan menentukan atau menghitung luas persegi panjang. Nah, kalau kelas 3 ini kan materi pertama kali ya, luas daerah, persegi panjang, dan juga persegi. Maka bisa menggunakan pembelajaran kontekstual dan realistis. Yang pertama, guru pasif. Guru yang pasif memulai pembelajaran menemukan rumus luas persegi panjang dengan menggambar atau memperlihatkan gambar di papan tulis. Kemudian memberikan penjelasan kepada siswa bagaimana menemukan rumus persegi panjang. Contoh, pertama diketahui gambar persegi panjang seperti ini, seperti yang sebelah kiri. Kemudian dibagi menjadi petak-petak. Nah, ini ada. Langkah pertama, dengan menunjukkan gambar, guru memberikan penjelasan. Luas persegi panjang dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya persegi satuan yang ada dalam persegi panjang. Langkah 2, guru menanyakan berapa banyak persegi satuan yang ada dalam persegi panjang. Dengan bahasa dan komunikasi guru dengan siswa, maka didapat. Nah, luas persegi panjangnya tinggal dihitung petak-petaknya ini.
Langkah 3, guru memberikan penjelasan. Luas persegi panjang dapat diperoleh dengan mengalihkan panjang kali lebar. Itu adalah contoh. Kemudian yang kedua, guru yang aktif. Guru yang aktif memulai pelajaran dengan menemukan luas persegi panjang dengan menggambar atau memperlihatkan gambar. Sama seperti tadi ya. Nah, tapi setelah digambar tidak langsung ditanya, tapi menunjukkan konsep luas dengan lembar kerja secara berkelompok. Nah, lembar kerjanya seperti apa? Seperti ini. Jadi disediakan persegi panjang dalam petak-petak. Kemudian siswanya suruh mengamati. Kemudian suruh melengkapi tabel. Ada tabel luas, lalu ditanya panjang dan lebar, lalu disuruh mengalihkan panjang dan lebarnya. Perhatikan hasil yang terdapat pada kolom L luas dan kolom panjang kali lebar. Dapat disimpulkan apa? Nah, harusnya nanti kan yang didapat pada kolom luas dan ini adalah sama, sehingga dia bisa menuliskan bahwa luas itu ternyata sama dengan panjang kali lebar. Langkah 3, guru dengan menggunakan peraga memperjelas rumus luas persegi panjang yang ditemukan siswa dari lembar kerja yang diberikan. Jadi setelah sudah mengerjakan LKS, guru bisa menggunakan alat peraga. Nah, sekarang guru yang realistik. Guru yang realistik memulai pembelajaran menemukan rumus luas dengan memberikan masa kontekstual diselesaikan secara berkelompok. Contohnya, guru mengajak siswa untuk menghitung luas lantai yang dibatasi dengan tali membentuk persegi panjang dengan menghitung banyaknya ubin yang dibatasi oleh tali tersebut. Nah, karena realistis, langsung praktek. Jadi enggak pakai gambar. Kalau tadi kan dimulai dengan gambar di papan tulis atau LKS. Nah, ini langsung mulai ngitung di ubin. Untungnya ubin satuannya persegi ya. Kalau sekarang mungkin di kelas udah nggak pakai yang seperti ini ya. Pakai keramik yang besar-besar mungkin. Nah, kemudian langkah 2, guru menggambarkan persegi panjang yang di lantai di papan tulis atau pada selembar kertas. Selanjutnya, siswa diminta menghitung luasnya apabila satu ubin dianggap atau merupakan satu satuan. Kemudian langkah 3, guru memberikan kebebasan pada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Kemudian meminta masing-masing kelompok untuk menuliskan jawaban. Alternatifnya bisa macam-macam. Yang pertama, dia langsung menghitung dan dapat 40 satuan. Jadi misalnya ada kelompok yang langsung nulis seperti ini. Kemudian yang kedua, bisa juga menjumlahkan setiap kolom. Jadi tadi misalnya ini dijumlahkan, ini 5 dan seterusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Oke, gitu. Jadi boleh juga luas sama dengan 5 tambah 5 sampai 8. Hasilnya juga sama, ketemu 40. Ada juga yang menjumlahkan setiap baris. Kalau setiap baris berarti kan ini yang mendatar. Ada 8 sampai 5 kali. Ya kan? Nah, ada yang seperti ini. Kemudian yang alternatif ketiga, nah dari 8 tambah 8 tambah 8 tadi diubah ke bentuk perkalian. Oh ternyata kalau 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 itu bisa diubah menjadi 5 kali 8. Sama dengan 40. 8-nya ada 5. Kemudian alternatif yang keempat, langsung mengalihkan. Kalau tadi kan menjumlahkan baik kolom atau
baris. Nah, ini ada juga yang kelompok langsung menuliskan luasnya 8 kali 5 sama dengan 40. Atau boleh juga 5 kali 8 sama dengan 40. Nah, dari langkah keempat ini, guru harus dapat menyikapi siswa yang salah maupun yang benar. Apabila siswa salah, tidak boleh langsung menyalahkan, tapi harus melihat alasan, baru dari jawaban siswa digiring dan dimotivasi pada jawaban yang benar. Jadi kita jangan berharap, misalnya pada kita ngajar siswa SD ini ya, jangan berharap mulus langsung semuanya bisa jawab seperti ini ya. Misalnya ada yang menjawab tapi salah, ya kita nggak boleh langsung bilang, oh jawabanmu salah. Tapi kok bisa seperti itu, alasannya kenapa? Nah, dari alasan itu baru digiring ke jawaban yang benar. Nah, lalu guru membenarkan kalau jawabannya udah benar, kemudian memberikan kesempatan berpikir. Jawaban mana yang paling mudah dan gampang dikerjakan? Nah, inilah yang menuju ke konsep luas. Tadi kan caranya boleh mau dijumlahkan juga boleh sesuai kolom, sesuai baris. Tapi ditanya mana yang paling mudah. Nah, terus contoh lain. Andai kan kita disuruh menghitung luas ruangan kelas yang kita ketahui panjang dan lebarnya, apakah kita harus menghitung satu persatu ubin? Nah, kalau yang diketahui panjang dan lebarnya, apa iya harus digambar atau apa lalu menghitung satu persatu? Atau kita harus mengetahui banyaknya ubin tiap baris dan kolom? Bagaimana dengan jawaban alternatif 4? Guru kemudian memperluas permasalahan. Bagaimana kalau kita disuruh menghitung luas halaman? Nah, yang tadi awalnya kelas, mungkin kelas masih mudah karena di kelas semua ada ubinnya kan. Kalau yang diminta menghitung ada luas halaman sekolah atau bahkan luas ruang kelas sekolah semua. Tentu kan sulit ya kalau halaman sekolahnya bisa enggak, halaman kelasnya kan mungkin berupa rumput ya. Nah, kalau rumput nggak ada ubinnya mau ngitungnya gimana? Nah, maka dari situ guru bisa memancing, sehingga muncul. Nah, tentu untuk mempermudah kita perlu mencari cara, yaitu dengan menemukan rumus. Nah, rumus untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, langkah kelima, bertitik tolak dari jawaban siswa, guru mengajak untuk menemukan rumus sebagai contoh seperti berikut. Nah, luasnya 40 satuan, maka diperoleh dengan mengalihkan banyaknya satuan panjang dengan satuan lebar. Nah, luas sama dengan panjang kali lebar. Seperti itu. Nah, untuk menemukan rumus luas persegi panjang, setelah langkah 1 sampai dengan 5, guru realistik dapat memberikan lembar kerja yang digunakan guru aktif pada langkah 2 dan 3. Jadi, setelah ini realistik, boleh juga ditambahkan LKS. LKS yang mana? Yang tadi. Nah, yang ini. Jadi kan tadi setelah mengalami secara real, baru menuju ke bentuk yang matematika. Gitu. Nah, kemudian bisa dikasih lembar tugas. Jadi bedakan antara lembar kerja dengan lembar tugas. Kalau lembar kerja tadi berisi langkah-langkah kegiatan. Disuruh ngapain sih? Nah, kalau lembar tugas ya berisi soal. Gunakan rumus luas persegi panjang untuk menyelesaikan soal berikut. Nah, ini kan langsung bentuk ya, P sama dengan berapa, lebarnya berapa. Jadi ini udah bentuk matematika. Nah, ini ada contoh bilangan juga, pembelajaran bilangan perkalian kelas 2. Nah, ini kalian bisa nanti membaca sendiri.
bukan sapi yang dikalikan ya. Kalau sapi kali sapi hasilnya apa? Oke. Halo? Halo Bu, Oh iya. ada Soalnya Bu. kalian anteng jadi saya mikirnya kemana ini? Soalnya lihat gambar sapi, sapi kali sapi nggak bisa ya, tapi kakinya. Ini ada yang contoh bilangan, nanti kalian bisa membaca sendiri, kemudian ada lagi nggak? Oh udah selesai. Contohnya ada bilangan dan juga ada persegi panjang tadi. Itu yang pertama. Jadi sudah terbayang toh pembelajarannya? Sudah terbayang belum? Bu, jadi di pembelajaran ini tugas kita tuh cuma mancing-mancing doang begitu Bu. Wah, tidak semudah itu Ferguson, tidak sekedar mancing-mancing ya. Terlama-lama mancing emosi. Jadi otomatis kan merancang ya, tidak serta-merta kita tuh langsung celing di kelas ada ide gitu kan. Berarti kan sebelumnya guru udah merancang. Yang dirancang apa? Pertama, masalah yang mau diajukan pertama kali itu apa? Yang bisa memantik untuk bisa mendapatkan rumus. Contohnya dalam hal ini adalah luas. Kan kita harusnya kalau realistik dan kontekstual kan dari permasalahan nyata. Jadi nggak bisa dalam papan tulis. Nah, kalau dalam ini diajak praktek. Pertama, merancang permasalahannya. Kedua, dari permasalahan itu kan mungkin jawabannya macam-macam seperti tadi ya. Nah, merancang juga LKS. LKS-nya seperti apa? Kalau guru yang aktif tadi kan langsung toh bentuk matematika LKS-nya. Nah, harusnya kan tadi praktek dulu secara nyata, baru merancang LKS ini dan merancang penilaian. Penilaiannya dalam lembar tugas seperti ini. Jadi yang pertama ya seperti pembelajaran, menyampaikan tujuan, terus tadi menyampaikan permasalahan. Dari permasalahan muncul beberapa kan guru mengarahkan. Setelah mengarahkan kan ada LKS, lembar kerja yang dikerjakan. Habis itu lembar tugas. Dan juga otomatis melakukan penilaian dari diskusi yang mereka lakukan. Jadi tugasnya tidak semudah itu. Kenapa? Karena bisa jadi siswanya di tahap ini, kebetulan mungkin ini mudah ya. Di tahap ini loh yang pertama, dari masalah muncul ide-ide ini bisa jadi macet. Nah, kalau macet gimana guru harus memunculkannya? Seperti itu. Nah, yang apa ya? Menurut saya sih tahap yang sulit adalah tadi memunculkan masalah atau merancang permasalahan yang sesuai sama bagaimana menggiring siswa dari permasalahan nyata ke bentuk matematika itu sampai misalnya ketemu rumusnya gitu. Jadi tidak sekedar memancing-mancing. Oke, salah satunya memancing ya tadi, entah memancing bertanya, memancing menjawab, memancing mencari solusi yang lain gitu. Gitu, Ndri? Saya bingung di bagian yang, jadi gini, kan seringkali kalau misalkan di kelas yang saya lihat kan biasanya teman-teman pada merasa ragu gitu. Jadi gurunya udah melakukan kegiatan seperti tadi, ada masalah, terus kita kerjakan dengan cara yang mudah dipahami, tapi di sini teman-teman pada masih kayak ragu kalau misalkan mau gitu. Soalnya merasa kayak aku nggak mau bertanya kalau aku bertanya apapun yang terjadi begitu. Nah, terus kalau seperti itu cara kita sebagai guru apakah kita lanjut saja sehingga nanti direfleksi kita lihat tinjau atau kita usahakan bagaimana cara supaya murid bertanya. Berarti maksudnya siswanya tuh ragu-ragu untuk bertanya gitu. Iya. Ya memang itu tidak serta-merta langsung muncul. Kan semua tergantung kebiasaan ya. Mungkin kalau
sebelum-sebelumnya biasanya hanya di guru menjelaskan, terus latihan soal, terus udah nanti ditanya jawabannya berapa. Nah, dan tidak terbiasa bertanya, maka memang perlu pembiasaan. Jadi tidak sekali pertemuan langsung, oh banyak siswa yang tanya. Mungkin tanyanya itu kalau gurunya di dekatnya, karena ada yang seperti itu kan, gurunya mendatangi kelompok, barulah tanya. Tapi kalau gurunya di depan nggak akan tanya. Jadi maunya tuh bisik-bisik aja, bisa seperti itu. Jadi ya memang butuh pembiasaan. Kalau misalnya kalian mesti tanya, gimana ada pertanyaan, kebanyakan kan diem. Nah, mungkin diganti tadi, makanya guru kan memunculkan pertanyaan, kalau kita diminta menghitung luas halaman sekolah gimana? Nah, gitu. Jadi kalau misal pas ditanya tidak ada siswa yang bertanya, ya kita yang memunculkan pertanyaan. Gitu. Nggak langsung lanjut-lanjut aja. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, itu tadi bagian yang pertama. Kemudian mendesain soal kontekstual sendiri. Nah, soal kontekstual itu yang seperti apa? Nah, ini. Kontekstual dan macamnya. Pelajaran matematika harus bermakna dan berguna bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Soal kontekstual matematika adalah soal yang menggunakan berbagai konteks sehingga menghadirkan situasi yang pernah dialami real bagi anak. Pada soal tersebut, konteksnya harus sesuai dengan konsep matematika yang dipelajari. Konteks itu sendiri dapat diartikan sebagai situasi atau fenomena atau kejadian alam yang berkaitan dengan konsep matematika. Nah, ada 4 macam masalah kontekstual. Yang pertama adalah personal siswa. Situasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, baik di rumah, dengan keluarga, dengan teman sepermainan, teman sekelas, dan kesenangannya. Berikut adalah contoh soalnya. A dan B teman sebangku. Jarak rumah A ke sekolah 3 km, jarak rumah B ke sekolah 5 km. Berapakah jarak rumah mereka? Nah, itu adalah contoh yang soalnya itu berkaitan dengan personal siswa. Gitu. Kemudian yang kedua adalah sekolah atau akademik. Situasi yang berkaitan dengan kehidupan akademik di sekolah, di ruang kelas, dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, misalnya di sana jika barisan siswa perempuan berjumlah 17 dan simetri dengan barisan siswa laki-laki, berapakah jumlah seluruh siswa? Nah, ini kan berkaitan dengan kegiatan. Mungkin dulu di awal, kalau SD mungkin atau TK ya, sebelum masuk kelas kalian berbaris dulu. Kalau SMP, SMA udah enggak ya. Masuk kelas ya masuk aja. Kemudian masyarakat atau publik. Ini situasi yang berkaitan dengan kehidupan aktivitas masyarakat sekitar di mana siswa tersebut tinggal. Sebagai contoh, semangka yang dijual di pasar dapat digunakan untuk memulai pembelajaran kubus. Beberapa soal kontekstual dapat dibuat mulai dari bentuk, berat, harga, vitamin yang terkandung. Nah, ini nih masyarakat. Di tempat kalian semangka bentuknya apa? Bulat. Oh, bulat. Bulat, Bu. Enggak kotak seperti ini ya. Enggak ya. Nah, maka kalau konteks ini diberikan ke kalian, pasti kalian enggak sesuai kan? Mana ada semangka bentuknya kotak kubus seperti itu, gitu kan? Nah, maka konteks ini tidak sesuai kalau diberikan ke kalian, karena di daerah sekitar kalian, semangka ya bentuknya seperti bola.
kalau nggak bulat ya oval lah, nggak bulat sempurna gitu ya. Maka tadi penting disesuaikan dengan aktivitas masyarakat di sekitar siswa. Jadi besok kalau kalian ngajar, perlu kalian tahu daerah sekitarnya itu seperti apa. Misal yang ngajar di tahu daerah Gunung Kidul Wonosari nggak? Tahu, Bu. Ada yang pernah main ke sana ya, Pak? Atau belum? Rumahnya Sylvia main di ke sana, sana. Bu. Oh, rumahnya Sylvia. Baik. Nah, di sana yang banyak itu apa kalau di daerah apa Gunung Wonosari sana? Di sana kalau cocok tanam, apa yang ditanam? Kalau daerah Wonosari, Gunung Kidul. Sylvia. Apa Sylvia? Kacang, jagung, gitu-gitu. Kacang, jagung. Kenapa? Karena yang nggak perlu disiram kan? Kalau cocok tanam paling kacang, jagung. Ya, maksudnya tanamannya itu tertentu. Kenapa? Karena di sana airnya sedikit. Iya. Kemudian dekat, mungkin sekolahnya dekat dengan pantai-pantai wisata. Banyak ada Pantai Baron, Krakal, Kukup gitu ya. Maka nanti walaupun pelajaran matematika, konteksnya bisa menggunakan itu. Mungkin hasil tangkap ikan, kemudian atau jenis-jenis ikan di sana, nah, yang dekat dengan siswa. Tuh. Nah, yang rumahnya mana ya? Itu contohnya tadi Gunung Wonosari. Di sini teman-teman rumahnya di mana? Yang paling jauh siapa? Kelas ini yang paling jauh siapa? Dari Fikri Banyuwangi, Bu. Oh, Fikri Banyuwangi. Di Banyuwangi yang terkenal apa, Fik? Kalau di Banyuwangi ada ikan, itu di Muncar. Terus apa lagi ya? Buah itu mungkin ikan yang terkenal. Yang paling terkenal soalnya dekat pantai itu. Oh, dekat pantai ya. Iya. Bukannya Banyuwangi itu ada hutan apa ya itu? Yang savana. Alas Purwo. Nah, itu. Di sana ada apa ya? Belum cuma lewat aja di sana. Cuma lewat ya. Nah, mungkin ada konteks-konteks yang bisa diangkat dari sana ya. Kalau tadi di Banyuwangi bisa dari hasil ikan boleh, atau dari wisata-wisata juga boleh. Kemudian lanjut kontekstual yang saintifik atau matematik, situasi yang berkaitan dengan fenomena dan substansi secara saintifik atau berkaitan dengan matematika itu sendiri. Nah, misalnya diberikan suatu atau beberapa bangun seperti ini. Yang ditanyakan yang mana luasnya yang terbesar? Jawabanmu gimana kalau jadi siswa? Yang kuning, Bu. Yang kuning. Karena yang paling banyak perseginya. Oke. Tujuan penggunaan konteks adalah untuk menopang terlaksananya proses guided reinvention, pembuatan model, konsep, aplikasi, dan mempraktekkan skill tertentu. Selain itu, penggunaan konteks dapat memudahkan siswa untuk mengenali masalah sebelum memecahkannya. Jadi tadi, karena konteksnya itu disesuaikan dengan kehidupan siswa sehari-hari, jadi minimal mereka tuh udah tahu dulu masalahnya. Konteks dapat dimunculkan tidak harus pada awal pembelajaran, tetapi juga pada tengah proses dan pada saat asesmen atau penilaian. Soal kontekstual dan fungsinya. Nah, dalam PMRI, mengelompokkan soal kontekstual itu jadi 3 bagian. Yang pertama adalah tidak ada konteks sama sekali.
Dalam kelompok ini, kebanyakan soal yang tidak menggunakan konteks langsung dalam bentuk formal. Jadi kalau tidak menggunakan konteks itu ya langsung dalam bentuk formal matematika. Sebagai contoh, tentukan akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Dan gambarlah grafik fungsi y sama dengan sin x. Jadi langsung bentuk matematika formal. Kemudian yang kedua adalah konteks dress up atau kamuflase. Pada kelompok ini, soal-soal biasa diubah menggunakan bahasa cerita sehingga terasa bahwa soal tersebut memiliki konteks. Sebagai contoh, sistem persamaan linear dua variabel di mana variabel X dan Y diganti dengan nama barang. Misalnya buku dan pensil. Kemudian yang ketiga adalah konteks yang relevan dengan konsep. Di sini, soal betul-betul memiliki konteks yang relevan dengan konsep matematika yang sedang dipelajari. Beberapa contoh ditunjukkan pada bagian akhir makalah. Oke, nanti. Jadi, kalau Andri kemarin tanya, kenapa sih kok SPL atau matriks ya? Matriks dikaitkan dengan SPLTV. Lalu soalnya selalu dengan tentang buah, tentang apa. Nah, karena itu sebenarnya adalah kontekstual yang kamuflase. Sebenarnya itu bentuknya matematika, cuma seolah-olah dibuat cerita. Gitu. Jadi itu yang apa ya? Medium lah istilahnya. Ada konteksnya tapi itu enggak sebenarnya gitu, enggak yang realistik banget. Bahkan harga-harganya kan enggak sesuai kan? Harga satu buku berapa? Bener enggak itu kalau di toko? Itu kadang kan ya dipas-pasin aja supaya nanti hasilnya bulat. Kadang kan seperti itu kan? Nah, kemudian itu kesulitan soal kontekstual dibagi menjadi 3 level. Yang pertama level mudah. Level mudah itu di sini ada reproduksi, definisi, prosedur standar, dan fakta. Pada level ini diperlukan hanya satu konsep matematika. Sebagai contoh, gambarlah grafik f y sama dengan x, atau tentukan nilai x pada x ditambah 3 sama dengan 9 dikurang 3x. Nah, soal-soal yang seperti ini kan cukup satu konsep aja udah bisa diselesaikan. Yang kedua, level 2 itu sedang, kombinasi, integrasi, dan koneksi. Pada soal level ini membutuhkan paling tidak 2 konsep matematika. Tipe soalnya cenderung merupakan konsep pemecahan masalah atau problem solving. Contoh sederhananya dapat dilihat pada halaman 2, yaitu soal menggunakan foto. Oh ya, nanti. Oh, yang tadi ya soal SD yang sedang berbaris. Konsep simetri digabung dengan trik pertanyaan yang menggunakan gambar yang sebagian dihilangkan. Sebagian baris laki-laki tidak terlihat. Yang menarik adalah ada seorang anak yang berada di luar barisan yang tentu harus dihitung. Coba deh kita lihat. Oh ini. Nah ini kan ada gambar yang hilang gitu loh, nggak utuh terlihat. Terus ada satu yang di depan. Nah. Ini tadi yang level 2 sedang menggabungkan konsep simetri dan juga perhitungan. Kemudian level 3 sulit. Sulit itu ada matematisasi, reasoning atau membutuhkan alasan, penalaran, generalisasi, dan modeling. Konsep matematika yang dibutuhkan untuk menjawab soal pada level ini sama dengan level 2. Hanya pada level ini soalnya mengarah pada generalisasi dan modeling. Sebagai contoh, soal yang situasi persoalan 2 merupakan soal level ini di mana jawaban akhir dan komplit dari soal adalah bentuk tempat kedudukan titik-titik antara dua lingkaran yang berjari-jari 3 dan 5 yang kalau di sketsa gambarnya berbentuk kue donat. Ini apa sih? Jawaban akhir komplit adalah bentuk tempat kedudukan titik-titik di antara dua lingkaran. Halaman 2 itu mana? 3. Ini ya berarti. Oh, mungkin kalau dalam hal ini, kalau barisannya dibuat gak lurus tapi melingkar, nah sampai ke kedudukan titik-titik siswanya itu.
Terus, bila dikaitkan dengan ketiga level kesulitan, maka fungsi konteks dalam matematika adalah pada level ketiga. Konteks berfungsi sebagai karakteristik dari proses matematisasi dan pada level 2 berperan sebagai alat untuk mengorganisasi dan menstruktur penyelesaian masalah. Nah, kita lihat contoh soal kontekstual. Guru memperkenalkan masalah yang konteks real terhadap mereka di berbagai titik awal pembelajaran. Misalnya belanja. Ini apa ya? Kacamata dan kalkulator. Tanpa tahu berapa harga masing-masing, mana yang lebih mahal, kalkulator atau kacamata? Berapa kalkulator yang dapat dibeli dengan harga 5.000, lalu berapa harga satuan kalkulator dan satu kacamata? Jadi prosesnya masalahnya disajikan dalam bentuk gambar. Tapi hanya diberi ini 2 kacamata, 1 kalkulator 5.000. 1 kacamata dan 3 kalkulator 5.000. Nah, pertanyaan pertama, kalau menurut kalian mana? Mana yang lebih mahal, kalkulator atau kacamata? Kacamata. Kenapa, Wayan? Karena itu 2 kacamata sama kalkulator harganya 5.000 kan. Dan bawahnya 1 kacamata sama 3 kalkulator dan jumlahnya lebih banyak yang bawah, berarti yang bawah lebih murah gitu. Oke, suaranya nggak jelas. Oke, tapi intinya karena berdasarkan gambar itu. Sebenarnya sih bisa dilihat dari ini ya, sama-sama ini 1 kacamata. Sama-sama 1 kalkulator. Nah, berarti kan ini sama dengan ini kan? 1 kalkulator sama dengan 2 kacamata. Oke, kalau misalnya siswanya bisa melihat seperti ini, bagus. Berarti ternyata harga 2 kalkulator itu sama dengan 1 kacamata. Itu. Proses belajar interaktif dalam arti komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dimulai dengan memberikan soal kepada siswa, misalnya bentuk lembar kerja, bekerja dalam grup 2, 3, atau 4, guru berjalan mengelilingi dan bertanya dan merespon seadanya tentang proses pemecahan masalah. Murid senang sekali dalam proses belajar ini. Setelah beberapa menit, guru mengakhiri bagian pelajaran, siswa diminta untuk menunjukkan dan menjelaskan solusi. Nah, bisa juga seperti ini. Tanpa tahu berapa harga masing-masing, mana yang lebih mahal. Nah, kalau konteks ini gimana? 2 payung, 1 topi 8.000. 1 payung, 2 topi 7.600. Kalau tadi lebih mudah karena harganya sama. Kalau yang ini gimana? Lebih mahal yang payung atau topi? Payung. Payung. Dilihatnya dari mana? Ini kan udah sama. Berarti kan tinggal ini dan ini. Nah, lebih mahal yang atas, berarti lebih mahal payung. Dan seterusnya. Ini ada baju dan
baju dan es krim. Tapi ini harganya nggak realistis ya. Ada 2 baju dan 2 es krim harganya 4.400. Gitu, oke. Itu adalah contoh dalam membuat soal yang kontekstual. Nah, ini materinya mungkin untuk materi kelas SD ya. Nah, bagaimana untuk materi SMP dan SMA? Nah, itu nanti kalian akan diskusi secara kelompok. Boleh milih mau kontekstual atau realistik. Dan boleh memilih materi SMP atau SMA, matematika maksudnya, materi matematika SMP atau SMA. Terus dibuat tadi, merancang pembelajarannya materi itu menggunakan kontekstual atau realistik. Seperti yang dicontohkan di pembelajaran ini tadi. Sampai alternatif-alternatifnya ya. Jadi misalnya ini tadi dimulai dengan siswa diminta menghitung lantai, terus habis itu guru menggambar di papan tulis kan. Terus alternatifnya ini. Nah, kalian juga menuliskan nanti alternatifnya dari masalah itu kira-kira munculnya apa aja. Gitu. Terus bagaimana menggiringnya sampai menemukan konsep. Jadi nanti kalian membuat seperti ini secara berkelompok. Gitu. Nah, dikumpulkannya minggu depan, jadi waktunya 1 minggu ya. Ada pertanyaan? Safira? Belum ada, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Oke. Kelompoknya masih sama ya? Atau mau bikin kelompok yang baru? Sama aja, Bu, biar mudah. Terlalu banyak kelompok, bingung. Betul, Bu. Ini kelompok mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Betul, Bu. Terus tertukar-tukar ya. Oke, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi tugasnya itu. Yang pertama kalian pilih mau pembelajaran CTL atau RME, lalu yang kedua pilih materi. Materinya tidak harus full 1 bab, boleh dipilih subnya. Misalnya tadi contohnya kan di SD ambil luas, persegi panjang, dan persegi. Nah, kayak gitu. Terus kalian rancang bagaimana permasalahannya, kira-kira nanti siswa alternatifnya menjawab apa, bagaimana guru menggiring ke konsepnya, dan setelah ketemu terus lakukan penilaian. Nah, seperti itu. Gitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, berarti nggak bisa dikerjakan sekarang. Silakan nanti tugasnya 1 minggu, terus nanti dikumpulkan di belajar USD ya. Terus minggu depan berarti melanjutkan materi ya. Iya, Bu. Materi berikutnya itu apa? Teori Van Hill ya. Teori dan pelajaran geometri menurut Van Hill. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, maka kuliah saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Bu. Siap, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Yang Bu, terima kasih, Bu.